Halo Sobat Tojagis, sekarang kita sudah bersama dengan Hyundai New Generation i20 WRC tahun 2017. Ya, mobil ini itu cukup bersejarah ya bagi motorsport karena dia telah menangkan kurang lebih 3 World Rally Championship untuk Hyundai. Dan mobil ini sekarang lagi ada di Jakarta, lebih tepatnya di Hyundai City Store yang berlokasi di Lotte Shopping Avenue. Karena itu, tentu kita penasaran dong, kayak apa sih mobil rally spec yang sebenarnya dari Hyundai yang sempat menjuarai beberapa kali WRC ini. Sekarang kita kupas saja luar dan dalam. So, tanpa berdua lagi, start your race. Eksterior tampil siap rally dengan aerokit super lebar, carbon fiber parts, kaki-kaki tarmac spec, serta livery dan warna signature, and performance blue. Nah, Tojagis, sama seperti kalian semua, jiwa petrolhead kita pun meletup-letup pas kita melihat mobil ini dan kita pengen banget untuk test drive ya. Tapi sayangnya, mobil ini itu di Indonesia statusnya hanya sebagai show car. Iya, jadi tidak bisa kita coba gitu ya. Perhaps someday kita punya kesempatan, tapi ya we'll see. Dan di sini mobil ini pun nggak lama lagi pun akan pindah negara lagi gitu. Jadi ini kesempatan yang cukup langka. Terima kasih banyak Hyundai Gowa gitu ya. Dan di sini kita pengen bahas kalian mulai dari sisi luar dan dalam, kayak apa sih rally car Hyundai yang udah menangin 3 World Rally Championship ini gitu. Ini sendiri dia basisnya itu Hyundai i20 Coupe ya. Jadi kalau yang dijual di Indonesia yang seperti ini, itu kan Hyundai i20 hatchback yang 5 door gitu kan. Kalau yang ini dia yang versi 3 door-nya, makanya dia bagian belakang sini dia udah nggak ada pintu dari sananya gitu, dan atapnya pun terasa lebih sloping ya. Ini memang lebih ke arah untuk European market gitu. Dibikin lebih sporty lagi dengan aerokit yang rally spec. Iya, seperti kalian tahu, rally spec itu kan aerokitnya memang agak lebay, tapi semua ada fungsinya. Pertama dari wing ini wing real carbon fiber, bukan main-main. Dan di sini pun wingnya dia 2 lapis ya. Kacanya sendiri di bagian belakang dia udah bukan kaca lagi, udah diganti menjadi semacam plastik glass atau kayak mica gitu ya, untuk weight reduction tentunya. Dan ke bawah lagi, dia pun udah mendapat diffuser yang luar biasa besar. Ini pun terbuat dari sama carbon fiber asli gitu, dengan splitter yang benar-benar gede-gede banget gini ya, benar-benar rally spec. Dan di sini pun ada exhaust yang tentunya sudah tidak standar lagi, suaranya lumayan mencengangkan telinga gitu. Dan juga ada kayak toe strap gitu di sini yang udah agak worn ya, karena memang mobil ini dulunya dipakai untuk real rallying. Bicara soal taillights, ini taillightsnya bentuknya memang mirip dengan Hyundai i20 yang dijual di sini gitu, yang ada garis-garis gini, tapi dia sedikit lebih pipih dan lebih lebar, tapi semuanya masih bulb. Nah, masuk ke bagian side profile-nya, dan di sini benar-benar kelihatan ya model bawaan dari si i20 Coupe, karena kan pertama-tama dia 2 pintu, jadi pintunya jauh lebih panjang dibanding yang versi 4 door yang dijual di sini, dan atapnya pun jauh lebih sloping. Jadi dari bawaannya pun dia sudah lebih sporty gitu. Tambahan roof scoop untuk rally itu ini gunanya memasukkan udara ke bagian dalam kabin, karena kan udah nggak ada AC lagi di mobil rally gitu. Jadi untuk intake udara di kabin untuk driver dan co-driver biar nggak kehabisan udara, itu di dalam di bagian atas sini gitu ya. Kacanya ini pun sudah menggunakan plastik glass sama kayak di belakang gitu ya, sampai sini. Jadi untuk weight saving, tapi ini tetap masih bisa dibuka di bagian sininya ala-ala kayak jendela McDonald gitu ya. Udah nggak bisa dibuka full lagi seperti standarnya. Tadi kan spion aslinya itu di bagian sini, model normal biasa gitu ya. Tapi sekarang udah ditaruh di bagian sini dengan model pedestal. Kenapa? Karena posisi mengemudi driver itu pun udah berbeda dengan standarnya. Dia lebih mundur dan dia lebih low. Jadi spion di sini tuh visibilitas yang lebih baik. Selain itu, spionnya pun dia udah full carbon fiber, adjustable di sini, dan ini pun lebih slim untuk aerodynamic dan untuk weight saving. Seperti itu. Untuk warnanya ini udah khas banget dengan warna dari Hyundai and Performance ya, karena warna biru ini itu tuh ikonik banget. Pas i20N keluar, i30N keluar, Veloster N keluar, itu semua tuh warnanya seperti ini. Jadi warna ciri khas N yang mereka sebut
Performance Blue, iya. Nice. Aerokit gitu-gitu, ini samping udah benar-benar ekstrim banget. Ini jauh lebih wide dibanding bawaannya, kurang lebih wide-nya itu segini ya. Jadi memang jauh lebih lebar dibanding aslinya. Selain itu, ini nggak cuman untuk show doang. Jadi memang benar-benar aerokit yang functional ya. Di bagian sini fendernya yang lebar ini, di belakangnya ada vent untuk disipasi udara yang lebih baik. Kemudian splitter bawahnya ini pun sangat rendah. Jarak ke tanahnya tuh cuman kayak 4 jarian gitu ya. Jadi benar-benar ceper. Dan kalau kalian nanya, loh, mobil rally kok ceper, bukannya ekstrim gitu kan? Nah, jadi sebenarnya untuk i20 WRC ini itu speknya macam-macam. Mainly itu ada yang tarmac spec dan ada yang gravel spec. Ini kebetulan di Indonesia sekarang adalah yang tarmac spec. Jadi dia jauh lebih ceper, bannya pun lebih slick. Travel suspensinya jauh lebih pendek. Karena kan kalau yang gravel spec tuh dia tinggi banget buat off-road gitu ya. Benar-benar bisa segini. Jadi benar-benar disesuaikan dengan ajang rally yang ingin diikuti gitu. Dan kalau kalian lihat ke bagian bawah underbody ini, selain dia ceper, dia pun sudah full completely flat. Jadi udah nggak ada rongga-rongga lagi demi aerodinamika yang lebih baik. Jadi dia lebih slippery kolongnya. Dan juga untuk akses driver, dia masih cukup normal. Jadi ada door handle model grip type di sini gitu, yang warna hitam ini masih bawaan gitu. Nah, masuk ke bagian kaki-kakinya. Dan ini adalah salah satu part paling penting yang ada di mobil rally. Karena kan ini yang paling main gitu ya di ajang balapan gitu. Ini kelihatan banget ya, ini udah tarmac spec gitu. Jadi mulai dari bagian peleknya dulu, ini ring 18 inci. Dia modelnya tuh yang multi-spoke rally style kayak gini. Dan untuk mobil ini, dengan livery Hyundai, dia tuh two-tone. Jadi bagian depan ini orange, seperti ini gitu. Sedangkan bagian belakang dia hitam. Di tengah ada logo N, khas dengan N Performance. Dan ini pun PCD-nya udah jauh lebih lebar dibandingkan yang aslinya yang cuman butt bout gitu ya. Dia dibalut dengan ban Michelin Pilot Sport R, jadi memang untuk rally gitu ya, ini ban rally. Dengan spek 235/40 R18, dan ini rata di keempat rodanya, jadi bannya tuh sama, tidak berbeda. Kemudian ini sendiri untuk pengereman, dia sudah di-upgrade pastinya, karena kan untuk rally dia lebih ke arah kayak gas rem banget, nikung gas rem gitu, tentunya remnya harus yang high performance. Ini pakai Brembo 4-pot gitu ya. Dan ini pun kelihatan di sini ada hal yang unik, nanti kita akan bahas di bagian interestingnya gitu. Secara overall sih kita bisa bandingin sama yang gravel spec seperti ini gitu. Karena kalau yang gravel spec tuh travel suspensinya jauh lebih tinggi untuk mengakomodir terrain yang jauh lebih rough dibanding ini gitu. Nah, sampai kita ke fascia depan dari si Hyundai i20 Next Generation yang versi WRC. Dan di sini untuk kaca depan dia masih menggunakan real glass, jadi bukan plastik glass seperti samping atau belakang. Karena kan bagian depan dia rawan kayak kena batu atau sejenisnya gitu kan. Jadi emang kaca seperti ini jelas lebih safe. Di sini ada livery Hyundai N, dan sama seperti yang pas lagi dibalap juga. Jadi ini benar-benar vision itu dibatasi segini aja gitu ya, untuk menghindari glare yang terjadi di bagian dashboardnya gitu. Jadi visibilitasnya pun terasa jadi lebih sempit, jadi lebih fokus nyetir ke depan. Ini hood juga udah nggak standar karena sekarang dia ada ventilasi udara dengan karbon-karbonan gitu di sini ya. Really nice. Dan ini pun hoodnya sistemnya sudah quick release. Jadi ada di sini, ini quick release asli, bukan quick release bohongan tentunya. Tapi ntar kita jelasin soal mesinnya yang pastinya bikin kalian terkejut banget. Memang ini desain bumpernya tetap masih terlihat bawaan Hyundai i20-nya, karena kan ini masih desain segenerasi ini, dia belum memakai bahasa desain yang cascading grill gitu, jadi masih yang trapezoid seperti ini. Di bagian mesh depan sini yang nge-hide intercooler besar di dalam, kayak pokoknya dicat i20 gini ya. Jadi kalau dari depan tuh kelihatan banget ini tuh i20 gitu, nggak mungkin salah. Bagian bodywork yang sangat lebar ini berlanjut ke bagian depan, jadi wide body-nya tuh kayak yang gue bilang, dia hampir segini wide body-nya, benar-benar lebar banget. Dari depan sini pun untuk aerodinamika ada canard yang nggak kalah lebar. Canardnya pun sama, kurang lebih segini-gini, jadi aerokitnya ekstrim. Di bagian bawah sini pun dia tetap dikasih kayak karet ya. Jadi kalau misalnya kalian ngesrok gitu, ini tetap masih bisa fleksibel, bisa main. Sekaligus kalau dia serendah ini, otomatis angin yang masuk kolong itu sangat-sangat minim sekali. Jadi nggak terjadi lift up di bagian kolongnya ya, nggak ada turbulensi gitu. Perlampuan ini masih lampu bawaan dari i20, jadi modelnya seperti ini, proyektor gitu ya. Dan ini pun dalamnya tapi udah diubah karena udah ada hiasan merah-merah seperti ini. Jadi dengan eyeliner merah seperti ini, kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Secara overall, desain dari Hyundai New Generation i20 WRC ini menurut kita udah sangat keren. Dia benar-benar bisa represent banget Hyundai yang telah menangkan 3 kali World Rally Championship. Dan sebentar lagi bakal ada generasi terbaru yang bakal meneruskan mobil ini untuk menjadi penerus atau suksesor Hyundai di
ajang WRC ke depannya. Itu nanti kita nantikan aja. Interiornya layaknya mobil balap tentunya udah di strip out demi weight reduction dan sekarang ia menjadi two-seater lengkap dengan roll cage, bucket seats, dan transmisi ala sequential. Nah, pas kita buka pintu, pintunya pun terasa lebih enteng dibandingkan i20 yang standar karena semuanya sudah di strip menjadi seperti ini, jadi full weight reduction. Dan sebelum gua masuk, pastinya kalian udah langsung lihat banyaknya roll cage yang ada di bagian dalam sini ya. Ini ada X-bar yang di sini yang bikin mobilnya jauh lebih rigid dan sampai ke bagian atas ini pun ada gitu. Jadi selain rigid dia pun menjadi safety juga in case mobilnya itu terbalik. Dan kalau gue masuk ini agak undignified karena mobil rally tidak dibangun untuk fat people. Jadi ya at least gue bisa masuk udah alhamdulillah aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Hey, gue muat. Luar biasa. Nah, untuk menutup pintunya, semua door trimnya yang gue bilang udah di strip, jadi udah nggak ada door panel yang bentuknya swooping kayak standar gitu ya. Sekarang dia seperti itu, dia plain, cuman ada 2 buah strap. Yang pertama itu untuk buka tutup pintunya, modelnya apa nih, kayak kabel tis gitu. Dan yang kedua adalah strap biru yang untuk kalian narik pas pengen tutup pintunya. Udah gitu aja. Nah, seperti ini kita tutup dulu pintunya. Suara nutupnya pun udah berbeda ya, lebih kopong gitu rasanya. Nah, jadi begitu rasanya interior dari si Hyundai New Generation i20 WRC. Ini untuk yang generasi kedua dan tahun 2017 mobil ini mulai dipakai oleh Hyundai. Dan ini mungkin akan bikin kalian bertanya ya, tapi ntar gue bakal jelasin ya. Jadi kuncinya itu seperti ini. Nah, ini jadi typical Hyundai flip key ya. Jadi pertama ada logo Hyundai di sini. Ini ada lock, unlock, dan untuk boot ya. Dan ini pun kita tinggal pencet swivel key seperti ini gitu. Mungkin bagi kalian yang motorsport enthusiast bakal kayak, hah, kuncinya begitu, macam opo gitu kan. Nah, tapi ntar gua akan jelasin semuanya pas kita habis denger suara mesinnya. Pasti penasaran dong, 1600 turbo, 380 horsepower, kayak apa sih gitu kan. Nah, sekarang kita bahas dulu soal mesinnya. Nah, Auto Junkies, untuk urusan berpacu inilah hal paling exciting yang ada di mobil ini karena mesinnya udah jauh dari standar dan di fully tune. Sekarang ia mesinnya 1600cc Hyundai Motorsport Turbocharged Engine with Direct Injection. Tenaga 380 horsepower dengan torsi 450 Nm yang dimate ke transmisi 6-speed sequential gearbox berpenggerak 4 roda. Akselerasi 0-100-nya ini gila banget, di bawah 4 detik. Gila, kenceng banget ya. Walaupun top speednya hanya di 200 km per jam. Tapi di rally kan yang diincar itu bukan top speed tapi lebih ke arah akselerasi dan stop and go gitu. Dan juga katanya biaya development untuk mobil ini itu mencapai hampir 10 miliar rupiah. Wih, gila ya. Namun seperti yang kalian lihat, memang mesinnya ini sekarang sudah distandarin lagi ke i20 coupe biasa karena mesinnya udah dipindahin ke mobil rally yang berikutnya. Enggak, gue nggak berbohong, bener. Jadi ini tuh bukanlah replika atau semacam mobil show car, bukan. Jadi ini memang adalah Hyundai i20 WRC tapi yang mungkin udah kelar dipakai bertugas dan sudah ada penggantinya gitu ya, sehingga semua ini akhirnya dijadikan show car. Nah, untuk bagian kaki-kaki, sasis gitu-gitu segala macam reinforcement ini gitu ya, itu semua masih memang asli bawaan dari ketika dia ikut rally pada masanya. Tapi untuk bagian mesin, bagian performa, bagian electrical di dalam sini gitu segala macam yang memang mahal dan bisa di-reuse untuk mobil yang baru, itu semua udah diambil dan dipindahin ke mobil yang baru. Jadi secara mesin sekarang dia pakai unit CRDI bawaan dari Hyundai i20 aslinya gitu, dan semua elektronik yang di dalam sini itu doesn't work. Tapi ya, kayak yang gue bilang tadi, bukan artinya mobil ini fake gitu ya. Ini tetap mobil rally asli, namun yang sudah di semi-semi standarin lagi karena masa bertugasnya sudah selesai. Seperti itu kurang lebih. Jadi, aslinya kan kalau mobil rally kan engine startnya itu kan di sini gitu kan. Nah, di sini tuh ada kayak tombol start. Nah, itu kayak biasanya tuh yang kayak fighter jet style gitu, yang cetek terus kayak gitu. Tapi sekarang ini engine start dan semua bagian yang di sini itu yang tadinya kontrol panel elektronik ini sudah
dummy. Ya, ini hanya stiker. Nah, ini semua stiker. Jadi untuk starter mobilnya dia udah balik ala i20 standar yang menggunakan kunci flip key dan dicolok di bagian kolom setir di sini. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke, lanjut ngebedah bagian interiornya. Di sini pertama-tama dari dashboardnya dulu ya, seperti biasa. Ini secara bentuk dia memang masih menggunakan desain bawaan dashboard dari Hyundai i20. Ya, karena kan di rally juga regulationnya dashboard itu harus mempertahankan bentuk asli dari bawaannya gitu ya. Namun ini semua udah dilapis oleh blue drew seperti ini. Kenapa? Supaya meminimalisir glare. Iya, karena kan kalau plastik gitu kan, apalagi di shiny trim gitu-gitu, glare dan bisa ngedistract drivernya. Ini udah full blue drew, jadi super matte, benar-benar nggak glare. Apalagi ditambah dengan kaca di sini yang jauh lebih mengecil, karena kan di atas ada stiker, bikin drivernya jauh lebih fokus, karena ngeliatnya tuh kayak ngeliat lewat teropong gitu, kayak ngeliat di kotak surat gitu ya. Fokus ke depan. Wow. Udah polos semua, jadi hal-hal standar kayak head unit, kontrol AC, glove box, airbags, dan nggak ada semua gitu. Jadi orang yang naik mobil ini, they die like real men, nggak pakai airbags. Oke. Masuk ke bagian center console-nya, kayak yang gue bilang tadi di sini tuh aslinya kan ada beberapa function, kayak contohnya power, ada untuk pemilihan untuk road, ada gravel, ada asphalt gitu ya di sini, sekaligus ada throttle dan launch. Itu kalian bisa ada puter-puterannya gitu di sini, cuman ini sekarang semua jadi stiker. Di bawah ini pun ada warning gitu ya, kanan kiri segala macam, ada untuk lampu kabut, lampu atas, lampu fog yang buat bener rally yang bulat-bulat gitu, itu semua bisa di sini. Engine start stop di tengah, dan ada beberapa di bawahnya contoh auxiliary, klakson, dan untuk ventilasi untuk udara gitu ya. Seperti itu. Ke belakang lagi, ini kita masuk ke bagian transmisinya. Nah, di sini juga kita bertemu dengan transmisi yang sudah kembali standar. Jadi aslinya mobil ini kan dioperasikan dengan transmisi sequential. Sequentialnya itu pertama-tama mainly itu digunakan itu di bagian pedal sebelah sini ya. Jadi nggak kayak mobil kebanyakan yang pedal shift itu 2 kanan kiri. Untuk mobil Hyundai i20 WRC ini dia pedalnya hanya sebelah. Jadi untuk pedal ini kalian tarik untuk naikin gigi, kalian dorong untuk turunin gigi gitu. Seperti itulah kurang lebih. Aslinya carbon fiber, tapi ini kan karena sudah tidak berfungsi lagi, ini cuma dibikin mock-up aja warna merah yang terasa sangat racing. Dan ini it doesn't do anything. Jadi ini hanya dummy gitu. Tapi at least you get the idea cara kerjanya ya. Dan juga rally kan itu rough. Jadi kalau misalnya kalian lagi nyetir pakai paddle gitu, balapnya terus tiba-tiba paddlenya itu malfunction atau berhenti bekerja atas alasan apapun gitu ya, kalian tetap bisa pakai transmisi dengan model sequential atau dog drive di bagian sini gitu ya, yang biasa kayak ngeng gitu. Itu dorong ke belakang buat upshift, dorong ke depan untuk downshift. Tapi nih sekarang kalian lihat bagian sini ya, ini sudah bukan sequential lagi. Jadi ini udah kembali standar sebagaimana bawaannya. Dia 6-speed manual dengan model H pattern. Jadi ini seperti ini aja. Kalau misalnya kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-speed manual. Untuk mundurnya kayak Hyundai kebanyakan. Jadi dia kayak yang didorong ke kiri abis terus ke atas. Nah ini udah masuk gigi mundur. Kurang lebih seperti itu. Untuk bagian handbrake ini pun masih bekerja, karena handbrake aslinya ya emang masih ini ya, kayak ini ada wheel wood gitu di sini, udah nggak standar sih sebenarnya. Tapi ini masih dipertahankan sampai sekarang, jadi ini masih works. Nah sekarang kita masuk ke bagian joknya. Nah joknya sendiri ini by Sabel. Dia kalau bisa cek di bagian sini ini ada bordir-bordir Sabel. Dan ini jok asli. Jadi kalau kalian lihat di bagian belakang joknya sebelah sini gitu, itu ada emboss dan ada stiker yang menyatakan kalau ini adalah jok asli. Iyalah jok asli, masa jok fake gitu kan. Dan ini pun sudah di tailor made kalau aslinya itu untuk drivernya. Jadi di rally car itu semua itu disesuaikan dengan drivernya ya. Jadi ukuran jok, bolsternya, seat beltnya segala macam itu sudah sesuai dengan badan si drivernya. Jadi karena kan jok ini mah nggak bisa adjustable, dia nggak bisa maju mundur ya. Jadi dia udah fix tinggi driver berapa segala macam itu udah disesuaikan dengan posisi setir dan posisi joknya. Jadi seperti itulah, tailor made. Bisa kalian lepas ini bagian under tie supportnya ini seperti ini. Dan ini bisa kalian adjust, jadi bisa dimajuin, bisa dimundurin secara manual gitu ya, tergantung panjang paha kalian. Seatbelt juga sama, jadi ini sabot gitu ya, dan ini seperti ini, dan ada satu yang jeblos ke bawah. Jadi intinya seperti ini, benar-benar terasa dipeluk banget sama jok dan seatbeltnya ya. Kayak gue bilang glowbox sudah nggak ada, tapi untuk bagian footrest di sini aluminium seperti itu ya. Dan di sini pun ada fire extinguisher untuk emergency use. Di jok driver
Sama, jadi joknya persis seperti ini juga dengan adjustable under thigh support dan seat belt dari Sabelt juga. Namun di sini di bagian pedalsnya, nah ini ada sesuatu yang ntar gue bakal bahas, tapi ntar. Nah, setirnya dulu. Setirnya juga ini by Sabelt ya, dan ini sendiri berbeda dengan yang versi pas kalian pakai rally di luar sana. Karena pas yang rally spek yang asli, ini setirnya semua tuh banyak buttons dan control di setirnya ya untuk ngontrol kayak segala macem gitu. Dan juga seperti yang gue bilang, pedal shift di sini yang aslinya itu berfungsi sekarang udah enggak. Dan juga untuk speedometer, tentunya speedometer asli dari i20 sudah dibuang entah kemana dan diganti dengan ini ya, Magnetima Rally. Ini speedometer aftermarket yang high performance khusus untuk seperti ini, dan ini stiker. Ya jadi asli itu beneran ada, tapi ini sekarang udah diganti dengan dummy karena kan sayang dong gitu kan nggak kepake. Ini mendingan dipindahin ke mobil yang berikutnya. Ini sendiri kelihatan jadi ada RPM, gigi berapa, ada water temperature, ada battery volt, ada oil pressure, dan ada oil temperature. ABS-nya pun bisa di on-in dan di off-in gitu ya, dan ada untuk warm up. Di atasnya di sini ada beberapa titik untuk shift light ya. Jadi semuanya tuh benar-benar udah lengkap banget di sini sesuai dengan spek rally. Begitu. Setirnya jadi ini masih bisa di adjust. Aslinya enggak. Aslinya udah bener langsung sesuai dengan driver seperti ini, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Dan bahkan aslinya kan setirnya bisa dicopot kalau setirnya keluar masuk biar gampang gitu, tapi masih bisa. Bisa. Jadi bisa ditiup dan diteleskopik sesuai dengan bawaan dari i20 Coupe. Dan kocaknya pas kita tilt dan teleskopik, pedal shiftnya nggak ngikut. Jadi kalau misalnya kalian gini ya, jauh banget nyampe. What? Ini ada jendela model loket gitu. Di sini kalau kayak burger kayak Big Mac gitu ya masih masuk sih ke sini gitu ya. Dan kalau kita mau bahas bagian belakangnya, ini aslinya kalau i20 Coupe itu kan ada jok lagi ya pastikan dengan model kayak yang bisa di slide gitu dan orang bisa naik ke belakang. Tapi ini udah nggak ada, jadi ini full roll bar ya di sini. Ini modelnya tuh yang X gitu. Dan ini gede banget sampai atas-atas ini, semua untuk keamanan pada saat lagi on the track. Dan di sini pun ya jadinya two seater of course gitu. Nah, masuk ke bagian kargo alias bagian bagasinya. Di sini sendiri dia udah jadi jauh lebih enteng ya, karena seperti yang gue bilang, kacanya udah pakai plastik glass seperti ini. Dan untuk bukanya dia nggak ada latch dari dalam atau bisa dibuka dari remote lagi ya, karena ini semua electrical systemnya udah dihapus dan dia bukanya dengan model quick release seperti ini, sama yang kayak di bagian hood depannya. Jadi tinggal di unlatch di kanan kirinya seperti ini, maka ini langsung bisa dibuka ke atas. Nah, dan ini enteng banget. Effortless karena memang wingnya juga full carbon. Memang di sini yang langsung kelihatan pertama kali adalah lagi-lagi roll cage-nya. Jadi bagian roll bar di sini tuh, wah ini benar-benar ekstensif banget sampai atas. Ada yang model X di depan, buat di sini pun ada lagi yang melintang seperti ini untuk stability. Dan dia tuh kayak ditambahin lagi 2 buah pilar ya. Jadi ada kayak pilar tambahan di kanan kiri di sini di atas mounting shocknya gitu untuk reinforcement buat naro kayak roll barnya seperti ini. Dan ini pun atasnya tutupnya covernya itu karbon ya, jadi ini karbon. Pengisian bensin dia tidak bisa langsung dari luar lagi, aslinya itu di bagian sini gitu ya, ada fuel filler gitu. Sekarang isi bensinnya dari bagian belakang sini, jadi langsung buka bagasi, tancepin ke situ, langsung isi bensin, beres gitu. Sisanya kalau bicara soal pengen dipakai harian, ini sendiri kalian masih bisa bawa koper medium 2 buah masih bisa, koper large 1 masih masuk sini, golf bag mau 3 pun masih masuk ke sini karena kan udah nggak ada jok tengah gitu. Tutupnya juga ya nggak jekrek gitu ya, jadi kayak los aja gitu kan, karena lagi-lagi kita kuncinya pakai quick release di sini. Walaupun mobil ini sangat berjasa bagi Hyundai Motorsport, namun karena udah setengah dikonversi balik ke mobil biasa, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 annoying kami temukan di Hyundai i20 WRC. Aslinya dashboard yang dipakai buat rally itu bagian tudung speedonya ini di-cut, jadi di-chop gitu supaya visibilitas ke depan terasa lebih baik. Ini dia kan dashboardnya kembali ke bentuk standarnya, yang artinya ada tudungnya di sini, sedangkan joknya tetap rendah dan nggak bisa di-adjust naik turunnya. Jadi kalau gue duduk di sini dengan tinggi gue yang 170 cm, pandangan gue tuh lurus ngeliat tepat ke tudung ini, bukan ke jalan. Jadi benar-benar pandangan gue tuh terlalu rendah dan ini nggak bisa di-adjust gitu. Pada saat masa kejayaannya dan ketika mengikuti WRC, pastinya kan atap mobil ini udah nggak standar dan terbuat dari karbon untuk weight saving gitu ya. Tapi berhubung ini udah distandarin lagi setengah gitu, ini atapnya kembali atap bawaannya. Dan tentunya karena ini udah atap bawaan, roof scoop ini dia sekarang
nggak tembus kemana-mana. Jadi di sini tuh nggak ada apa-apa. Aslinya tuh di sini ada kayak air vent 2 buah gitu ya, satu yang arah ke driver, satu ke arah co-driver gitu. Sekarang dia nggak ada apa-apa. Jadi hood scoopnya itu fake. Pedal dari mobil ini itu sudah kembali menjadi standar, alias dia sudah menjadi pedal gantung lagi. Iya, karena pada saat dia masa-masa WRC, dia pedalnya itu yang model floor mounted ya, yang keluar dari lantai, dan itu pedalnya adjustable gitu. Jok ini kan sudah tidak bisa di-adjust gitu kan, mau nggak mau yang di-adjust itu pedalnya maju mundur, mirip seperti yang kalian temui di Ford GT gitu ya. Tapi sekarang berhubung joknya fix, pedalnya fix, kalau kalian ketinggian masalah, kalau kalian kependekan masalah. Namun tenang, karena tentunya ia nggak akan menjadi 3 kali World Rally Champion tanpa hal yang menarik, karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Hyundai Next Gen i20 WRC. Headlamp ini, dia kan udah distandarin ke headlamp bawaan dari si Hyundai i20 Coupe. Iya, versi Coupe itu kan versi yang lebih tinggi dibanding i20 yang 4-door gitu kan. Makanya ini bawaannya udah dapat proyektor headlamp seperti ini ya, dengan DRL di bagian bawah sini gitu. Yang artinya, headlamp ini lebih canggih dibanding headlamp yang buat rally. Karena headlamp yang buat rally dia yang model multi reflektor yang seperti i20 yang dijual di sini gitu. Jadi pas dibalikin justru makin canggih gitu kan, luar biasa. Karena mobil ini sudah bereinkarnasi yang tadinya menjadi sebuah rally warrior dan sekarang menjadi show car, itu pun sudah kayak semacam dilabelkan ya. Jadi di bagian samping sini itu ada label yang tulisannya Show Car 2. Iya, jadi artinya itu sebenarnya Hyundai punya beberapa mobil WRC yang sekarang sudah bereinkarnasi menjadi show car. Ini salah satunya, ini yang nomor 2, yang nomor 1 di mana gua nggak tahu, tapi yang jelas keren. Mobil ini walaupun secara performa mesin itu sudah kembali melunak alias sudah menjadi mesin standarnya, tapi tidak begitu dengan kaki-kakinya karena remnya seperti yang gua bilang, ini kan sudah pakai Brembo 4-pot ya. Dan di sini ada yang menarik karena kalau kalian lihat rotornya di sini nih, ini tuh kayak ada emboss Brembonya. Iya, jarang ya gue lihat rem yang ada emboss Brembo kayak gitu. Biasanya kan cuma kayak cross drill atau yang garis-garis gitu kan. Ini Easter egg yang cukup unik. Yaks, keluarnya juga tidak fat people friendly, dan pas keluar juga harus hati-hati ya karena splitter side skirt ini tuh lebar banget. Jadi kalau keluar pastikan kakinya napak ke sini karena kalau kalian napak ke sini pasti ini akan pecah gitu. Yaks, kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Hyundai Next Generation i20 WRC yang udah mengaspal sejak tahun 2017 dan mobil ini sampai sekarang tahun 2020 pun masih menjuarai World Rally Championship. Jasanya terhadap Hyundai Motorsport juga cukup luar biasa dan keren banget mobil ini bisa ada di Indonesia. Sekarang pas kita syuting, mobil ini lagi di display di Hyundai City Store yang berlokasi di Lotte Shopping Avenue. Jadi kalau kalian pengen datang, dan kalian juga bisa check out Instagramnya Hyundai Goa yang responsible terhadap Hyundai City Store ini. Instagram dari sebelah sini. Dan itu sangat menarik banget karena di sini juga ada interaktif display dan lain-lain. Kita pun pernah bikin videonya menjadi satu dengan Kona improvementnya ada di sebelah sini. Seperti itu, dan tentunya kami di Laknas pengen kasih special thank you dan shout out ke Badinda dan Pak Yuda yang telah memberikan kami izin untuk meliput si Hyundai Next Generation i20 WRC ini yang sedang dipajang di Hyundai City Store. Kalau kalian tertarik dengan produk Hyundai, pengen melakukan SPK, pengen test drive segala macem, bolehlah kontak-kontak Pak Yuda selaku branch manager di Hyundai City Store Jakarta ini. Kontaknya di bawah sini. Dan thank you banget juga ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe YouTube channel kami Laknas Satu Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Laknas Satu Jangki sebelah sini. Supaya kalian bisa up to date dengan review kami, fakta menarik otomotif, dan tentunya bisa tahu-tahu juga review mobil yang jarang direview oleh reviewer lain seperti ini contohnya gitu ya. Oke, kurang lebih begitu aja untuk si Hyundai Next Generation i20 WRC ini. Thank you banget bagi kalian yang udah nonton. Thank you banget juga untuk Pak Yuda dan Badinda. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.